Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Adzan ketika masuk waktu. Kata beliau, wala yajuzul adzanu qabla al-waqti fi ghairil fajr. Tidak boleh adzan sebelum waktunya selain di salat subuh saja. Kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, la yajuzu an yu'adzin di salatin qabla dukhuli waqtiha illa salatus subhi faqat. Tidak boleh adzan untuk sholat sebelum masuknya waktu sholat kecuali sholat subuh saja. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 421, adamu ijza'il adzan qabla al-waqt, bahwa adzan sebelum waktu itu tidak sah, artinya harus diulangi. Kata Ibnu Munzir, wa hadza la na'lamu fihi khilafan, kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini. Ibnu Munzir juga berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna minas sunnah an yu'adzin di sholawati ba'da dukhuli waqtiha illa al-fajr. Para ulama semua sepakat bahwa adzan untuk sholat itu harus setelah masuk waktunya, kecuali fajar, yaitu sholat subuh, maka boleh adzan awal sebelum waktunya untuk mengingatkan. Kemudian apakah orang yang iqamah harus yang adzan atau boleh orang lain? Jawabnya boleh. Yajuz an yuqima ghairul ladzi adzan. Boleh yang iqamah itu selain muadzin. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang sahih yang melarang. Adapun hadis yang menyebutkan man adzana fa huwa yuqim, siapa yang adzan maka dialah yang iqamah, maka itu hadis yang dhaif. Berkata Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, wa jaizun an yuqima ghairal ladzi adzan. Boleh untuk iqamah orang yang bukan muadzin. Kemudian iqamah fi maudhi'in ghairi maudhi'il adzan. Disunnahkan iqamat itu di tempat yang berbeda dengan tempat adzan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, ketika seseorang membawa lonceng, kemudian Abdullah bin Zaid mau membelinya, lalu dia mengajarkan adzan. Setelah selesai adzan disebutkan di situ, kemudian ia mundur dariku, tidak jauh. Lalu kemudian ia berkata, kalau kamu qomat ucapkanlah ini. Menunjukkan bahwa ini menjadi dalil bahwa yang termasuk sunnah iqamah itu hendaknya di tempat yang berbeda dengan tempat adzan. Kemudian kalau misalnya jarak antara iqamah dengan sholatnya jauh, apakah iqamat perlu diulangi? Jawabnya tidak perlu. Berdasarkan hadis Humaid, ia bertanya kepada Thabit Al-Bunani tentang seseorang yang berbicara bersama imam setelah ditegakkan iqamah. Maka ia bercerita kepadaku dari Anas bin Malik bahwa iqamah telah ditegakkan di zaman Rasulullah. Lalu ada seseorang berbicara dengan Rasulullah karena ada keperluan. Sampai orang-orang ketiduran saking panjangnya pembicaraan mereka. Kemudian setelah itu mereka pun sholat sebagaimana telah berlalu hadisnya. Kapan orang-orang berdiri untuk sholat? Berdiri untuk sholat, Ibnu Munzir meriwayatkan dari Anas bahwa dahulu para sahabat berdiri apabila muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Namun Syekh Albani berkata, itu kalau imam berada di masjid. Maka kalau imam itu berada di masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya sholat itu ditegakkan untuk Rasulullah, lalu orang-orang mengambil safnya masing-masing sebelum Nabi berdiri di tempatnya. Riwayat Muslim dan yang lainnya. Adapun kalau imam tidak berada di masjid, maka tidak boleh mereka berdiri sampai melihat imam datang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, apabila dikumandangkan sholat, maka janganlah, kata Rasulullah, kalian berdiri sampai kalian melihat aku telah keluar. Nah ini, Allahu a'lam.